Perkenalkan, nama saya Susi Faheliatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20110101080003. Saya Muhammad Irfan dengan nomor induk mahasiswa 202101080011. Perkenalkan, nama saya Feby Firmilia Dewi, NIM 202101080023. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran yang bisa diukur dengan ukuran berat dan panjang. Contohnya saja bertambah tinggi, bertambah berat badan. Pertumbuhan sebenarnya merupakan istilah yang lazim digunakan dalam biologis. Tokoh Chaplin mengartikan pertumbuhan sebagai suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh. Jadi, pertumbuhan merujuk pada perubahan-perubahan bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur. Kemudian, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik fisik maupun psikis. Contohnya, sikap perasaan dan emosi, minat, cita-cita, dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, istilah kematangan dalam bahasa Inggris disebut dengan maturation. Seperti pertumbuhan kematangan juga berasal dari istilah yang sering digunakan dalam biologi. Sementara itu, Davidoff menggunakan istilah kematangan untuk menunjuk pada munculnya pola perilaku tertentu tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan saraf. Jadi, kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Faktor hereditas. Faktor hereditas dalam psikologi memegang peranan penting dalam perkembangan seorang anak hingga dewasa. Faktor hereditas ada karena adanya gen sebagai unit informasi yang ditemukan dari orang tua ke anak untuk memproduksi diri dan menghasilkan protein yang terus berkembang. Gen juga akan mewariskan sifat-sifat manusia, termasuk kemampuan perkembangan anak secara psikologisnya. Ada 13 faktor hereditas dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, bentuk tubuh. Yang kedua, warna kulit. 3, sifat. Yang keempat, intelijensi. 5, bakat. 6, penyakit. Yang ketujuh, mentalitas. 8, emosi. 9, jenis kelamin. 10, ras. 11, watak. 12, ekspresi wajah. Dan yang terakhir, perkembangan fisik. Faktor-faktor lingkungan alam dan lingkungan sosial terhadap perkembangan peserta didik. Di lingkungan sosial terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali yang dikenal anak sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan secara formal untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Sedangkan lingkungan masyarakat sendiri yaitu anak-anak belajar tentang norma, nilai, aturan, dan juga adat dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pengaruh lingkungan teman sebaya. Pada masa remaja, berkembang sikap konformitas yang merupakan kecenderungan untuk mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Faktor lingkungan alam sendiri yaitu contohnya di lingkungan sekolah. Lingkungannya harus bersih, aman, dan juga kondusif karena hal ini penting bagi keselamatan peserta didik. Yang terakhir yaitu perhatikan kualitas para pengajar, bisa dari riwayat pendidikan mereka atau mutu lulusan dari sekolah tersebut.